Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial lagi, yaitu terkait masalah OLT GPON yang satu port ini. Nah, sebelumnya saya pernah membagikan video tutorial tentang OLT yang satu ini, yaitu tepatnya OLT GPON yang satu port merek VSOL. Nah, di tutorial tersebut saya konfigurasi menggunakan VLAN ya. Nah, kebetulan banyak di antara kalian juga, baik itu chat WA ataupun bertanya di kolom komentar di bawah tentang bagaimana sih cara konfigurasi OLT yang satu ini tanpa menggunakan VLAN. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial tersebut. Jadi konfigurasi OLT yang satu ini tanpa menggunakan VLAN sebenarnya bisa. Cuman ya banyak juga yang butuh entahkah itu menggunakan VLAN ataupun tanpa menggunakan VLAN. Nah, kali ini kita akan konfigurasi OLT ini tanpa menggunakan VLAN sama sekali. Baik itu meremote OLT ini kita tidak menggunakan juga VLAN ya. Nah, seperti apa dan bagaimana topologinya dalam konfigurasi OLT yang satu ini. Ini tutorialnya bisa kalian ikuti ketika kalian menggunakan OLT VSOL, global ataupun merek yang lainnya ya. Yang jelas OLT GPON yang satu port yang modelnya seperti ini. Oke. Nah, sebagai sampel saya menggunakan OLT by global ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke komputer. Dalam hal ini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu seperti apa topologinya. Selanjutnya kita lanjut untuk melakukan konfigurasi. Oke, kita lanjut saja, lanjut ke komputer dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan komputer. Nah, sebelum lanjut konfigurasi OLT-nya, saya perlihatkan dulu seperti apa topologinya ketika kita akan melakukan konfigurasi. Nah, di sini topologi setting OLT GPON merek VSOL ataupun global ataupun SIM-Link yang jelas satu port yang modelnya sama yang ada di video ini. Nah, di sini sebagai sampel saya menggunakan MikroTik 760 IGS yang ada port SCP-nya. Nah, di SCP-nya ini saya gunakan untuk input sumber internet. Dan di sini saya punya OLT GPON yang satu port. Saya contohkan gambarnya di sini VSOL karena pada dasarnya ya sama ya, OLT global. Terus di Ether 3 ini saya hubungkan ke GE1 pada OLT, di mana merupakan uplink dari MikroTik. GE1 membawa sesuai video ini yaitu tanpa VLAN. Nah, selanjutnya di Ether 5 ini saya hubungkan ke GE2 dalam hal ini untuk kebutuhan remote OLT. Nah, karena kita gunakan GE2 untuk meremote OLT, karena sesuai yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita tidak menggunakan VLAN sama sekali ya, makanya kita gunakan GE2 untuk meremote OLT ini. Nah, selanjutnya di sini di PON 1 mengeluarkan juga tanpa VLAN karena inputnya tanpa VLAN, jadi outputnya tanpa VLAN juga ya. Terus ini di PON 1 itu kita salurkan ke ODP untuk dihubungkan ke end user ataupun ke klien ya. Nah, seperti ini topologi yang akan kita terapkan nanti pada saat konfigurasi OLT ini. Kita lanjut saja simulasikan ya seperti apa penerapan nanti di lapangan ketika kita akan colokkan kabel LAN ke OLT. Oke, kita lanjut saja dulu ya. Oke, kita lanjut ya, simulasikan seperti apa penerapannya nanti di lapangan, kita colokkan kemana dan kemana. Dan di sini saya ada MikroTik sampel yaitu RB760 sesuai topologi tadi ya. Di sini hanya MikroTik sampel saja. Jadi di sini sesuai topologi yaitu saya menggunakan port SCP untuk sumber internet. Dan di sini juga saya sudah colokkan ONU stick untuk kita hubungkan sebagai sumber internet. Dan sesuai topologi yaitu pada Ethernet 3 kita hubungkan ke OLT
yaitu pada port GE1. Dan selanjutnya di Ethernet 5 ini saya hubungkan ke OLT juga, dalam hal ini untuk kebutuhan remote OLT-nya yaitu pada GE2. Dan selanjutnya di sini sesuai topologi, di sini port SFP-nya ya, yaitu SFP tanam. Kita sudah colokkan juga kabel fiber. Dalam hal ini kita distribusikan ke ODP. Dan di sini saya ada sampel ODP yaitu splitter box 1:4 yang sudah saya isi rasio di dalamnya. Jadi di sini inputnya, dan di sini untuk output ke pelanggannya atau end user, dan di sini outputnya untuk ke ODP berikutnya. Dan kebetulan saya sudah colokkan juga satu pelanggang simulasinya, yaitu saya menggunakan ONT GL01 by Global. Ini pada dasarnya ini OLT Pisol ya. Jadi ini sudah saya setting juga, dan mikrotiknya sudah saya setting juga. Tinggal OLT-nya yang belum kita setting atau konfigurasi. Nah, selanjutnya karena semuanya sudah kita simulasikan, kita tinggal setting OLT-nya ya. Jadi selesai kita setting OLT ini tanpa menggunakan VLAN, berarti kita sudah bisa langsung menggunakan atau koneksikan ke internet melalui ONT yang sudah kita colokkan. Nah, sebelum lanjut ke komputer, kita lepas dulu ini uplink GE1 ya. Kita colokkan dulu kabel LAN ke komputer, dalam hal ini untuk kebutuhan konfigurasi. Saya cabut dulu, lalu saya ambil kabel LAN untuk saya hubungkan ke komputer yang saya gunakan. Sini saya colokkan dulu. Oke. Sini sudah tercolok ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke komputer, dalam hal ini untuk konfigurasi OLT ini tanpa menggunakan VLAN. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah berada lagi di tampilan komputer ya. Selanjutnya kita konfigurasi OLT-nya. Di sini saya setting dulu IP yang didapat komputer ini supaya kita bisa akses web manajemen dari OLT Pisol ataupun globalnya ya. Kita masuk di control panel dulu, network dan internet. Kita masukkan dulu IP-nya. Kita properti, lalu kita masukkan IP-nya. 192.168.8.20 ya, semisal. Lalu kita klik oke. Selanjutnya kita buka Chrome-nya. Di sini kita masukkan IP-nya, IP OLT-nya seperti biasa, OLT Pisol ataupun global. IP-nya yaitu kita gunakan HTTPS dulu. 192.168.8.200 ya. Oke, kalau muncul seperti ini lanjutkan saja, lalu lanjut ke IP dari OLT-nya ya. Selanjutnya kita masukkan username dan password. Untuk passwordnya seperti ini, expon@olt9417 pagar. Kita copy saja ya. Copy. Ini username admin, passwordnya itu yang tadi kita masukkan. Ini kita coba login, dan di sini kita sudah berhasil login ya. Oke, selanjutnya di sini karena kita tidak menggunakan VLAN, jadi kita masuk di sini dulu. Ini kita tidak tambahkan VLAN ya, karena pada dasarnya ya memang kita tidak menggunakan VLAN. Jadi selanjutnya kita langsung saja masuk di menu profile configuration, menu yang di sini ya. Setelah itu kita langsung saja masuk di sini. Menu profile sudah ada ya bawaannya dari OLT ini, terus DBA-nya juga sudah ada, jadi kita tidak usah tambahkan yang baru. Selanjutnya kita langsung saja masuk di line profile, kita klik, lalu di sini di tab add profile kita klik juga, lalu kita tambahkan profile ID-nya 1, profile name kita kasih nama tanpa VLAN.
Oke, seperti ini. Setelah itu kita sudah sukses buat, kita lanjut details dan modify. Kita klik, lalu selanjutnya kita klik Ticon atau traffic container, lalu masuk di sini Ticon ID-nya biarkan saja default, dan kita berfokus ke Ticon name, yaitu kita kasih nama sembarang saja sih sebenarnya. Jadi di sini saya kasih nama sesuai video ini, yaitu tanpa VLAN. Oke, DBA profile name kita biarkan saja pilih default 1, lalu kita add. Dan di sini sudah ada di listnya, yaitu di tabelnya ya, sudah ada 1. Dan selanjutnya kita masuk di tab Gameport. Terus selanjutnya kita add Gameport. Gameport ID-nya 1 default, Ticon ID-nya 1 juga yang default ya. Lalu kita fokus di sini yaitu Gameport name. Nah, kita kasih nama juga yaitu tanpa VLAN. Setelah itu kita langsung saja add. Nah, kita lihat di tabelnya di sini sudah ada ya 1 Gameport ID 1. Setelah itu kita langsung saja masuk di service. Nah, di sini kita lihat di tabel belum ada isinya ya. Jadi kita buat yang baru. Di sini add service, di service name biarkan saja default, Gameport ID-nya default juga. VLAN modenya, nah di sini yang paling penting karena kita tidak menggunakan VLAN, jadi kita pilih untagged ketika kita menggunakan tanpa VLAN. Jika kalian menggunakan VLAN ya gunakan saja tag. Nah, karena tidak ada VLAN yang kita gunakan berarti untagged ya. Selanjutnya VLAN-nya kita kasih yang default yaitu 1, karena kita tidak menggunakan VLAN ya, jadi VLAN defaultnya yaitu VLAN 1. Lalu port IP-nya biarkan saja ini default ya, NA. Lalu setelah itu kita langsung saja klik add, dan sudah ada di sini 1 list untuk servisnya. Dan selanjutnya di multicast VLAN kita tidak setting apa-apa ya, ini sudah otomatis tadi ini. Setelah itu karena di line profile kita sudah buat, maka selanjutnya kita langsung saja masuk di ONU configuration. Lalu kita fokus di sini dulu ya. Di sini sudah saya colokkan ONT yang tadi ya, yaitu ONT GL01 by global ya. Sudah ada. Terus selanjutnya kita masuk ke ONU auto LAN. Karena konfigurasinya ini belum masuk, jadi kita akan delete nanti. Terlebih dahulu kita masuk di ONU auto LAN. Setelah itu kita fokus di sini default ONU profile biarkan saja default, plug and play enable, terus default VLAN biarkan saja default yaitu angka 1, dan di sini font 1 kita enable. Terus masuk di line profile. Nah, ini line profile yang kita pilih supaya otomatis line yang kita buat itu setiap kita colokkan ONT akan masuk line yang kita buat, yaitu line profile yang kita buat tanpa VLAN. Kita klik ya. Setelah itu ini biarkan saja default ini semua. Lalu kita apply. Nah, di sini muncul peringatan ya. Klik saja OK. Setelah itu jangan lupa di save dulu ya. Setelah kita selesai konfigurasi, kita save. Lalu selanjutnya kita masuk di ONU authentication list. Lalu setelah itu kita coba klik config ya. Nah, di sini belum ada traffic containernya, belum ada di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk bisa menggunakan ONT yang sudah tercolok ke ODP, maka seharusnya kita harus delete dulu supaya pengaturan yang telah kita buat di OLT langsung masuk ke ONU-nya. Oke, kita langsung saja delete dulu ya. Kita tunggu beberapa menit sampai ONU berhasil registrasi masuk di OLT. Kita sembari refresh. Nah, di sini sudah ada ONU
1 yang sudah terregistrasi. Kita coba cek-cek dulu di configuration-nya, yaitu kita klik dan secara otomatis sudah masuk traffic container yang telah kita buat, yaitu tanpa VLAN. Di game portnya pun sudah ada ya. Lalu di service portnya ini sudah ada juga, dan kebetulan ONT ini sudah saya setting tadi. Di sini tanpa VLAN, otomatis ya. Wi-Fi-nya namanya ini ya, FTTH7, pokoknya inilah ya. Nah, karena sudah sukses registrasi masuk di OLT ini, selanjutnya kita akan mencoba apakah ini sudah berhasil kita koneksikan ke internet atau belum. Nah, selanjutnya saya coba colokkan lagi kabel LAN dari Mikrotik ke OLT. Oke, karena OLT-nya sudah selesai kita konfigurasi, ini kabel LAN yang mengarah ke komputer saya cabut ya. Dan saya colokkan ini. Saya colokkan kabel LAN dari Mikrotik ke OLT via GE1. Kita coba colokkan. Oke. Dan di sini kita tunggu lampunya menyala, dan di sini sudah menyala ya, berarti sudah up. Selanjutnya kita langsung saja ke komputer lagi, dalam hal ini untuk testing apakah koneksi internet yang disalurkan ke router ini sudah ada akses internet ya. Oke, kita lanjut ke komputer dulu. Oke, di sini kita sudah berada lagi di tampilan komputer, dan di sini kita sudah tidak bisa mengakses lagi OLT-nya karena kita sudah cabut kabel LAN tadi ya. Nah, untuk bisa mengakses OLT-nya, kita hubungkan dulu ke SSID ONU GL01 tadi, yaitu nama SSID-nya kita cek dulu, yaitu ini ya, FTTH70CC. Kita coba connect apakah ada akses internet. Nah, ini langsung muncul ya login pack-nya. Lalu kita coba masukkan user dan passwordnya, yaitu angka 1 sebagai sampel. Nah, sudah berhasil login. Oke, sudah berhasil login ya, dan sudah mendapatkan akses internet. Dan selanjutnya kita coba meremote OLT-nya di jaringan lokal. Seperti biasa, IP-nya tetap sama ya, karena kita tidak ganti IP-nya di OLT, yaitu HTTPS. Kita coba koneksikan, dan otomatis bisa kita remote OLT-nya tanpa mencolokkan lagi kabel LAN ke OLT yang mengarah ke komputer ya. Kita tinggal menggunakan koneksi internet yang keluar dari OLT tersebut, dan bisa kita remote OLT-nya. Nah, kita lanjutkan untuk membuka OLT-nya. Oke, kita masukkan kembali username dan password. Di sini saya mau hilangkan ini ya. Kita setting lagi. Coba login, dan sudah berhasil login. Selanjutnya kita masuk di sistem ya. Di sini kita tinggal setting sesuai kebutuhan kalian, yaitu user management. Bisa kalian tambahkan user dan password ketika kalian mau login ya. Di sini saya biarkan saja default karena pada dasarnya sebagai sampel saja untuk video ini. Lalu di login management yang tadi itu, supaya kita tidak memasukkan kode-kode yang agak ribet tadi itu, nah saya disable verification kodenya, kita submit. Lalu di eventnya saya sarankan ketika kalian menggunakan uplink SCP, nyalakan terus saja ya. Kita klik open. Ini saya sarankan pilih saja open, supaya udara panas dari dalam OLT-nya keluar ya, disalurkan keluar. Lalu setelah selesai dikonfigurasi standar, jangan lupa di save supaya konfigurasi yang sudah kita terapkan tidak terhapus ketika OLT-nya di restart ataupun mati lampu. Kita save lagi untuk memastikan. Kita coba cek di lognya, dan di sini sudah berhasil ya. Nah, seperti ini simulasi atau video yang bisa saya bagikan. Dalam hal ini konfigurasi OLT GPON 1 port by global ataupun PISOL yang bisa kalian terapkan tanpa menggunakan VLAN. Lagi-lagi saya tekankan ya, lagi-lagi
saya sampaikan, yaitu konfigurasi ini tanpa menggunakan VLAN sama sekali. Jadi jika kalian membutuhkan konfigurasi OLT tanpa menggunakan VLAN, nah video ini bisa kalian ikuti ya, atau tutorial ini bisa kalian terapkan di OLT kalian. Oke, seperti biasa saya rasa sampai di sini video tutorial yang bisa saya bagikan. Nah, seperti biasa, jika kalian mengalami kendala terkait video yang saya bagikan di video kali ini, sertakan saja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.